Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan. Ibu doakan semoga kita selalu sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga Ibu harapkan dan tetap himbaukan kepada seluruh anak-anak Ibu untuk selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar menambah daya tahan tubuh kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibu, like dan komen untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada kami agar kami boleh mengerti pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian kegiatan belajar mengajar kami ini hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang keempat, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran adalah yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain. Yang kelima, menunjukkan tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi di dalam masyarakat. Yang keenam, menyusun program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan memberdayakan mereka. Dan tujuan dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, menyebutkan contoh pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja dan orang Kristen yang ia kenal. Yang keempat, menjelaskan kehidupan murid Kristus yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain. Yang kelima, menunjukkan tindakan gereja yang kurang bijaksana
yang berpotensi membangkitkan kontroversi di masyarakat. Dan yang keenam, menyusun program pelayanan bagi masyarakat oleh anak muda atau remaja dengan tujuan memberdayakan mereka. Adapun tahapan pembelajaran seperti biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan seperti yang Ibu lakukan saat ini. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti di mana di dalamnya ada pendalaman materi, diskusi, sharing, dan penugasan. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan penutup. Bersama-sama kita menyimpulkan materi hari ini dan ditutup dengan doa penutup. Materi kita pada pembelajaran hari ini adalah bab 4, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Adapun bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi kita terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Sudah siap alat-alat belajarnya? Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam pendalaman materi. Kita akan masuk ke dalam bagian A, yaitu mengenal berbagai pelayanan gereja. Berikut adalah beberapa catatan yang menarik tentang aktivitas beberapa gereja di berbagai wilayah di tanah air dan dunia. Yang pertama, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Koinonia Kebonpala menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari 2014 di lantai 2 dan 3 bangunan gerejanya. Lalu yang kedua, Gereja Kristen Indonesia atau GKI membantu korban tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Selanjutnya, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bahkan seorang pastor turut menguburkan mayat-mayat korban bencana tersebut. Selanjutnya, Dewan Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV. Apa pendapatmu mengenai berita-berita di atas? Untuk apa semua itu dilakukan oleh gereja? Bukankah negara kita mempunyai Kementerian Sosial yang tugasnya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan? Pernahkah kamu mendengar orang-orang yang berkata demikian? Biarkan saja pemerintah yang mengurus semuanya itu. Kita tidak perlu repot-repot. Gereja bukanlah badan sosial. Coba bagikan pendapatmu mengenai kasus di atas, di bawah ini. Dan bagian B, gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke sorga, Ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Artinya menjadi murid Kristus
Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid Kristus berarti menjadi orang Kristen. Pemahaman seperti ini juga dimiliki oleh para penginjil dan misionaris pada abad-abad yang lalu. Mereka mengira bahwa tugas mereka menginjili selesai kalau mereka berhasil membaptiskan orang-orang di sana. Tidak ada tindak lanjut apapun untuk membina mereka untuk memperdalam iman dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Kristus adalah dengan menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Gereja perdana membuka diri bagi orang-orang yang tersingkir dari masyarakat umumnya. Lalu, bagaimana dengan gereja kita saat ini? Bagian C, gereja yang melayani. Sejak awal gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40, Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang terabaikan. Ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku ini, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Para rasul tentunya ingat dengan apa yang Yesus katakan ini. Karena itulah, gereja perdana memberikan perhatian khusus pada para janda yang merupakan kaum minoritas dari masyarakat Yahudi pada umumnya. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan gereja perdana dengan perjamuan kasih sebetulnya juga merupakan suatu pelayanan bagi orang-orang yang berkekurangan. Ketika setiap warga jemaat membawa makanan di dalam kebaktian mereka, lalu berbagi dan makan bersama, maka orang-orang yang miskin juga bisa makan makanan yang mungkin saja tidak pernah mereka cicipi. Dengan cara ini, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktik hidup sehari-hari dengan berbagi. Di masa ini, gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersisihkan itu bukan hanya para janda. Karena itu, pelayanan gereja pun menjadi semakin luas seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat saat ini. Selanjutnya, bagian D, gereja yang bersaksi. Pernahkah kamu mendengar kata bersaksi? Di gereja, seringkali kesaksian berbentuk penceritaan kembali suatu peristiwa dalam hidup seseorang tentang bagaimana Tuhan menolong di saat-saat berat. Ini semua merupakan kesaksian tentang kasih Allah kepada dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 9 dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 60, kita menemukan sebuah kisah tentang kematian Stefanus, seorang diakon muda yang diangkat sebagai pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya.
Tampaknya ada kaitan antara pelayanan dan kesaksian. Mengapa demikian? Brian Stone, seorang teolog Amerika, menyatakan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja perdana tidak bisa dilepaskan dari kegiatan bersaksi. Itulah sebabnya para diakon melayani orang-orang miskin dan para janda yang terlupakan. Di satu pihak mereka memberi pengharapan kepada banyak orang yang selama ini tertindas. Pelayanan ini menyebabkan banyak orang yang bergabung dengan gereja perdana dan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan pimpinan Yahudi. Oleh karena itu, banyak para pelayan gereja yang dihukum karena dianggap merusak tatanan budaya Yahudi saat itu. Contohnya seperti Stefanus yang ditangkap, diadili, dan dirajam sampai mati. Stefanus pun menjadi martir Kristen pertama. Dan bagian E, pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang akan bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa terganggu. Itulah kenapa pada bab 3 yang lalu dijelaskan ketika pendeta Martin Luther King Jr. berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena warga kulit putih bisa memperlakukan orang kulit hitam dengan semena-mena, mempekerjakan mereka dengan upah rendah dan tidak memiliki jaminan sosial atas hidup mereka. Sama seperti yang terjadi saat ini, di mana orang-orang miskin tidak berdaya. Mereka dapat dijadikan pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah. Mereka pun tidak mendapatkan jaminan kehidupan yang paling mendasar seperti bantuan kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Mereka hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh di pabrik, petani penggarap, TKI atau TKW di luar negeri, dan lain-lain. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka dibenci dan dimusuhi dunia. Slide ini berisi penugasan-penugasan yang harus dikerjakan oleh siswa dan siswi sekalian. Ibu harapkan tugas-tugasnya dikerjakan di lembar kerja dan dikumpulkan seperti biasa dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bersama. Selamat mengerjakan. Kita akan masuk kegiatan penutup di mana Ibu akan menjelaskan rangkuman dari materi kita pada hari ini. Tugas diakonia atau pelayanan dan marturia atau kesaksian gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus.
Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberi kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan itu harus dipahami bukan hanya dalam arti rohani seperti kebebasan dari dosa, melainkan juga kebebasan dari belenggu-belenggu yang menyebabkan orang menjadi lemah, bodoh, tidak berdaya, dan dieksploitasi. Yesaya pasal 58 ayat 6-7 merupakan kabar sukacita yang diberitakan Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil dan pelayanannya. Ia menyembuhkan orang yang sakit, memberikan makan kepada yang lapar, menjadi sahabat bagi mereka yang tersingkirkan, dan lain-lain. Kabar sukacita ini benar-benar merupakan kabar yang memerdekakan, yang nyata dan langsung dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Berikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, agar kami boleh mengerti apa yang telah kami pelajari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan bersama. Dan Tuhan Yesus memberkati.